Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتئم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لم منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر لنا يا الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام شهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيد أحمد هاشمي وإلى روح قميص بن معين وإلى روح بابا حجي حسن بن طنبل وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لهم ذنوبهم ورحمة الله عليهم شهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin, kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah dan karunia suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini Allah berikan kita sehat panjang umur dalam ibadah kepada Allah. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah. Allah berikan anak cucu kita, anak cucu yang soleh dan solehah. Allah jauhkan kita, keluarga kita, saudara kita dari segala macam bala dan wabah, musibah, malapetaka, bencana, penyakit yang membahayakan, fitnah, tenung dan sihir. Allah berkahkan majlis taklim kita. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan pergi haji, pergi umrah ke Baitillahil Haram, ziarah ke makam Rasul dan bisa wukuf di padang Arafah. Dan kita doain buat jamaah kita, keluarga kita, saudara kita yang pada hari ini kurang sehat, sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesembuhan, diberikan kesabaran dan diberikan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah niyati sihah wal afiyah wassalamah wal ma'unah wal barakah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Halaman berapa ya? Halaman 14 apa 13? 14. Halaman 4, Pak. Hah? Halaman 4 masih. Halaman 4 hadisnya nomor 14. Oh ya, ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min indi. Betul? Betul ya? Atani atin min indi Rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayyiatin wa rafa'a lahu asyra darajatin wa radda alaihi mithlaha. Rawahu Ahmad an Abi Talhah radhiyallahu anhuma. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, ibu dan bapak jamaah yang saya muliakan. Sebelumnya saya minta maaf ya nanti kalau suaranya kurang maksimal, karena memang beberapa hari ini suara saya belum pulih Pak ya, karena ya alhamdulillah masih dikasih rezeki ngomong ya, jadi suaranya agak serak-serak gitu ya, mohon maaf. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, hadis yang pertama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani atin min indi Rabbi azza wa jalla faqala. Kata baginda Rasul, ya Bu, sehat ya Bu ya, alhamdulillah. Semangat ya Bu, semangat ya Bang ya, alhamdulillah ya. Jangan sampai kendor kita punya semangat, karena menuntut ilmu kewajiban kita ya Pak. Menuntut ilmu kewajiban kita, jangan sampai kendor,
terus semangat insyaallah barokah. Amin. Ya rabbal kata baginda Rasul, atani atin min indi rabbi azza wa jalla. Telah datang kepada aku atin. Diartikan ini orang yang datang, ya. Orang yang datang ini kalimatnya isim fa'il, Pak, ya. Kalimatnya isim fa'il, membuat nun wikoya, ya, membuang ya yang ada di kalimat tersebut. Telah datang kepada aku seseorang yang datang min indi rabbi azza wa jalla, dari sisi Tuhanku azza wa jalla. Jadi kalau kalimatnya seseorang yang datang kepada Rasul, ini dipastikan adalah malaikat Jibril, ya. Kalimat yang datang kepada Rasul ini dipastikan malaikat Jibril, karena hanya malaikat Jibril lah yang diberi tugas oleh Allah untuk nyampein wahyu, ya Bang. Jadi tidak ada malaikat yang dikasih tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kecuali malaikat Jibril. Malaikat-malaikat yang lain kagak dapat tugas tuh. Dari malaikat Mikail, Raqib, Atid, ya, Mikail, Israfil, ya. Yang 10 yang kita imani itu hanya satu yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul. Ya, jadi kalau Rasulnya sekarang udah wafat, ya, udah meninggal dunia, sekarang bukan lagi wahyu yang Allah turunkan kepada manusia. Ingat nih, tidak ada penyampaian wahyu yang Allah tugaskan kepada malaikat Jibril selain kepada baginda Rasul. Yang ada bukan wahyu tapi ilham. Ya Bang, ya Bang, nggak ada Pak. Di zaman sekarang setelah Rasul wafat itu, Rasul meninggal dunia, Allah tidak pernah menugaskan malaikat Jibril untuk kasih wahyu. Selesai tugas malaikat Jibril. Yang ada adalah penyampaian ilham. Ilham itu untuk siapa aja yang Allah kehendaki. Makanya salah besar Pak, kemarin Ahmad Musaddiq di Gunung Putri atau Gunung Sindur dapat wahyu dari Allah katanya, ya, melalui malaikat Jibril. Ya, nggak ada lagi tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu setelah Rasulullah wafat. Ada wahyu hidayah, ada wahyu hidayah, ya, Allah. Nah, apa nih kata atin tersebut nih, ya, kata malaikat Jibril yang datang kepada Rasul, faqala, ya, maka berkata malaikat Jibril kepada Rasulullah, man shalla alaika, man utawi sopone wong iku sholat. Nih kalau kata Ustaz Heri paham deh, yang ngaji-ngaji di wetan paham. Man utawi sopone wong iku sholat, selawat sopoh man alaika ingatesin Tuhan, ya, jangan sirah, ya. Kalau siro kasar, ingatasi Tuhan, ya. Ala ummatika, min ummatika, saking umat panjenengan umpamanya, ya. Udah dah, kalau sebagai bentuk itu paham. Emang ngaji di Jawa, ya. Siapa yang sholat kepada engkau ya Muhammad, kafnya khitab kepada Rasul, ya. Kafnya khitab kepada Rasul, min ummatika, dari umatmu. Siapa umatnya Rasul? Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada Rasulullah dan orang yang mengikuti ajaran Nabi. Itu umatnya Nabi, termasuk kita nih, ya, ila akhir zaman. Umatnya Rasul insya Allah. Maka kata Rasulullah, siapa orang, ya Bu, siapa orang yang berselawat kepada engkau ya Muhammad, begitu tuh, ya,
min ummatika dari umat engkau ya Muhammad. Boleh aja Jibril manggil Muhammad, asal jangan kita manggil Muhammad ya. Memang Muhammad bukan bakso. Jangan ya. Harus ada pemuliaan, nggak boleh manggil Muhammad aja. Ini mah lagi pemanggilan Jibril kepada Rasulullah ya. Siapa orang yang berselawat kepada engkau ya Muhammad, kata siapa? Jibril. Kata Jibril, bukan kata Ustaz Saifuddin ya. Kata Jibril, min ummatika dari umat engkau ya Muhammad, sholatan satu selawat aja. Jadi andai kata ada umatnya Rasul baca selawat satu banget nih. Ini kita malam bahas selawat nih, insya Allah manfaat faidah. Satu aja selawat yang kita ucapkan untuk baginda Rasul, malaikat Jibril bilang, kataballahu lahu biha asyra hasanatin. Allah akan tulis baginya 10 kebajikan. Allah akan tulis baginya 10 kebajikan. Wa asra wa maha anhu asra sayyi'atin. Allah hapus baginya 10 kejahatannya. 10 kebajikan orang yang selawat satu kali kepada Rasul dikasih 10 kebajikan, diampuni 10 kesalahannya, wa rafa'alahu asrahana darajatin, diangkat 10 derajatnya oleh Allah, wa radda alaihi mithlaha, dan sama seperti apa yang dia baca. Jadi dibaca sekali balasannya segitu, 2 kali segitu lagi. Artinya Pak, sekali aja ibu jamaah baca selawat kepada baginda Rasul, itu luar biasa balasannya dari Allah. Yang ngomong bukan Nabi Muhammad, yang ngomong malaikat Jibril, Raisul Malaika, pemimpinnya malaikat, yang tentunya malaikat Jibril ini tidak akan ngomong, enggak akan bicara terkecuali perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, dahsyat tidak Pak baca selawat. Dahsyat tidak baca selawat. Dahsyat. Itu baru satu tuh Pak. Ya, apalagi kita bacanya 10, kita bacanya 20, kita bacanya 50, 100, 200. Apalagi mohon maaf, saya pernah mengijazahkan ibu bapak. Ijazah ini saya dapatkan dari Masyayikh Lirboyo Kediri. Saat saya mondok, Mbah Yai Anwar Mansur, kakaknya Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, gurunya Kiainya Ustaz Heri waktu di Pacul-Goa. Beliau punya orang tua Pacul-Goa, kemudian ikut ke Lirboyo mengabdi di pesantren Lirboyo. Nah ini B. Anwar Mansur ini mendapatkan ijazah dari Kiai Haji Mahrus Ali Allahu Yarham. Kiai Haji Mahrus Ali Allahu Yarham ini mendapat ijazah dari guru-guru beliau. Di antaranya siapa yang di Watu Congol? Aduh, Kiai siapa tuh? Yang di Magelang, daerah Watu Congol, saya lupa itu. Beliau dapat ijazah dari guru-gurunya dan turun kepada Kiai Haji Anwar Mansur. Kiai Haji Anwar Mansur Mbah Yai mengijazahkan kepada santrinya. Beliau mengijazahkan ketika pada saat itu kepada santri Lirboyo, kalau bisa santri Lirboyo jangan sampai kurang baca selawat Jibril alfa marratin sebanyak 1000 kali kullu yaum kullu lailah. Ya, ini dahsyatnya selawat Jibril. Jadi ini kalau saya bicara begini, ini bukan hoax, ini bukan mengada-ngada, ya ini fakta. Dan silakan Bapak Ibu coba selawat Jibril yang saya ijazahkan kepada jamaah, yang sangat ijazahnya nyambung kepada Masyayikh Lirboyo. Ini kalau Bapak Ibu ijazahkan, lihat nanti hasilnya. Begitu luar biasa manfaatnya selawat Jibril. Ya, paling pendek kagak perlu waktu berjam-jam.
Kalimatnya paling ringkas, paling pendek, paling padat. Sallallahu ala Muhammad. Ya bang, ya bang, nggak susah, kagak panjang, pendek banget. Pendek bu ya. Sallallahu ala Muhammad. Tapi Anwar Mansur waktu ijazah jangan pakai bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nggak usah sallallahu ala Muhammad. Nggak usah ditambahin wa alihi wa sallallahu alaihi wasallam. Cukup sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Ya. Kalau bisa dan kita punya kemauan, niat yang cakep, amalin. Nanti asarnya, bekasnya, faedahnya, manfaatnya Bapak Ibu rasakan. Cuman istiqomah Pak. Kadang-kadang kan kita begitu, orang kita dikasih amalan seminggu doang. Betul nggak kira-kira? Udah seminggu mah kagak jauh dari sejadah. Tasbihmu yang ditegangnya, dapat seminggu 2 minggu level lagi aja, lempong lagi aja. Itu kalau orang Tegal Alur tembele. Apa? Tembele, saudara. Ya, cuman buat seminggu doang kan. Dan yang paling berat ibu bapak, ibadah itu adalah istiqomah. Makanya Rasul bilang, ahammul amali alwamuha wa in khalla. Ini Rasul yang bilang. Amal yang paling dicintai adalah amalan yang sedikit tapi istiqomah. Betul nggak kira-kira? Daripada banyak apaan aja diraup, ya, apaan aja dipungutin amalan. Cuman kagak istiqomah percuma. Istiqomah itu artinya tidak. Jangan kayak anak sekarang istiqomah saya Ustaz emang apa? Istri 3 dikontrakin satu rumah. Itu mah bukan istiqomah, itu mah kelaguan ya. Istiqomah istri 3 dikontrakin satu rumah katanya bukan ya. Istiqomah itu artinya tidak. Yang mudawamah, mulazamah, continue itu istiqomah ya. Istiqomah jadi kagak berhenti sampai ayat di kandung badan baca selawat Jibril ya. Bapak kagak lama selawat Jibril 1000 kali. Kalau istiqomah paling 15 menit. Ustaz boleh kagak dicicil? Boleh. Biarin dah BTN dah. Apa BTN? Bayar tapi biarin dah. 1000 dibagi 5 sarang 200 nya. Habis subuh 200 sallallahu Muhammad. Nanti habis johor 200. Asar maghrib isya 200 berapa tuh? 1000. Ya tidak kagak apa-apa dicicil. Yang penting istiqomah. Sanggup. Insya ini saya anjas turun nih benar-benar ya. Ini amalan yang paling dahsyat yang kagak ada duanya. Bahkan ulama bilang mengalahkan pembacaan kalimat istighfar. Pak, orang istighfar bisa diampuni, bisa kagak? Betul nggak? Orang istighfar belum tentu dapat curahan ampunan dari Allah. Tapi udah kalau selamat ya, itu walaupun kita barangkali kurang ikhlas, ada unsur riyanya, pengen pamer, orang yang baca selawat tetap diterima oleh Allah. Bahkan Pak, semua doa-doa kita kalau tidak ada selawatnya marfu'atun ya, diangkat oleh mauqufun bainas sama'i wal ardh, terkatung-katung antara langit dan bumi, enggak diterima. Orang yang kalau doa kagak pakai selawat enggak diterima ya. Ada hadisnya mauqufun bainas sama'i wal ardh hatta an tusalliya alayya, sampai dia berselawat kepada aku. Coba lihat orang kalau doa, kalau kita dengar ini ada selawatnya, betul nggak? Wali alimi sultani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, minimal segitu tuh. Ada yang ngomong sholatan tuh nabi, nggak apa-apa.
Ada Allahumma sholli sholatan kamilatan bagus. Allahumma sholli ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa enggak apa-apa. Tibil qulub enggak apa-apa. Maulil Anwar enggak apa-apa. Ya. Selawat-selawat yang lain enggak apa-apa. Intinya setiap doa kudu ada selawatnya, baik di awal maupun di akhir. Ketika kelar Rabbana atina fid dunya hasanah, tutup lagi dengan wa sallallahu ala. Nah itu cakep itu ya. Jangan langsung alhamdulillah nggak ada selawatnya langsung doa, jangan, nggak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, amalin ya 1000 kali insya Allah. Yang paling cakep mas sekali waktu dah ya, 15 menit paling habis sisa ya. Atau kita kelar sholat hajat, mau tidur jam 9, jam 10 ya, kebir dari 1000 kali ya, baca selawat 1000 kali ya. Tapi diawali dulu dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu. Paling cakep lagi diawali lagi dengan kalimat begini nih. Ya Allah, dengan saya berselawat kepada Rasulullah, saya mengamalkan perintahmu ya Allah. Satu. Yang kedua, ya Allah, dengan saya berselawat kepada baginda Rasul karena membayar hak-haknya baginda Rasul. Dua. Yang ketiga, ya Allah, saya berselawat kepada baginda Rasul karena berharap syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Sebab orang yang baca selawat dipastikan memperoleh syafaat. Rasul yang bilang, wa thamratuhu, buahnya orang yang berselawat al-wusul ila syafaatihi, memperoleh syafaatnya baginda Rasul. Di lain hadis Nabi bilang begini, awwalu man bi yaumal qiyamah an tusalliya alaihi akthar alayya sholatan. Manusia yang paling istimewa, manusia yang paling utama di sisi aku nanti di hari kiamat, orang yang banyak selawat kepada baginda Rasul. Ya Allah, luar biasa. Luar biasa saudara ya. Nah yang selanjutnya, ya Allah, dengan saya berselawat kepada baginda Rasul, saya memohon kepada ya Allah, titik sebut hajat kita, sebut hajat kita, minta rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, dimudahin segala urusan kita, anak-anak kita yang lagi sekolah dimudahin ilmunya, belajarnya, semuanya hajat kita minta. Nutupnya nih kata B. Anwar ya, kata B. Anwar, kata beliau dahulunya makalahnya, Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika binabiyika nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah, inni atawassalu bika ila rabbi fasyafi'hu fi liqada'i hajati. Sebut hajatnya di situ. Apa belum? Kalau apa ya? Ntar saya voice note ya melalui HP-nya Ustaz Heri ya. Nanti dikirim ke grup ya. Begitu tuh. Nutupnya setelah selawat Jibril, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah, inni atawassalu bika ila rabbi fasyafi'hu fi liqada'i hajati titik. Sebut itu ya. Itu insya Allah ya Pak ya. Luar biasa ya. Dulu Pak waktu saya masih mondok, ini Mbah Yiri Anwar kalau pengen imamin salat Jumat, beliau datang setengah 12, azan Jumat jam 12. Sebelum azan Jumat beliau sudah datang,
di sop yang terdepan itu membaca selawat Jibril, udah kagak pakai hitung tuh Pak. Kita santri-santri semua yang datang duluan awalan ya, kecuali yang datangnya pas lebaran aja. Setengah 12 kita udah datang ya, ngikutin selawat Jibrilnya Mbak Yi Anwar Mansur itu sampai ajar Jumat udah gak hitung tuh berapa ribu. Subhanallah. Sampai bukan bahasa total bukan, sampai itu kalimatnya bukan lagi sempurna sallallahu Muhammad. Awal sih sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kira-kira dapat 1000 kata rahmat. Kata saya, ini lama-lama jadi rahmat ini. Benar-benar ini saya ngomong. Awal-awal saya bingung. Kok kesonoran kira-kira dapat 15 menit. Ini kok santri sama kiai rahmat doanya. Ya Allah Pak, setelah saya telusuri, saya penghayatan, saya penjiwaan, saya resapi, ternyata saking syauknya apa syauk. Udah begitu cintanya kepada selawat baginda Rasul, kalimatnya udah kagak bisa kayak sempurna. Sama Pak, kalau orang baca tahlil coba dah, kalau ikuti talqin, ya, kalau ikut Nasabandia, Qadariyah, kayak di Pademangan Bogor, apa Falah, itu orang kalau baca At-Taqwa Kubra, la ilaha illallah, saya pernah sampai 60.000 seminggu, 60.000 seminggu, dikasih jasa oleh Haji Lukman, guru saya, guru Thariqah. Saya ngaji dengan beliau kitab Bunya, Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya kitab Bunya. Itu hadirin kalau kita di sana di Pagentongan pesantren Al-Falaq Al-Falaq itu bunyi la ilaha illallah dari mana? Awal sih la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu badan sampai kadang rasa Pak. Badan itu kayak Masya Allah. Mohon maaf ya. Orang kalau udah syauk dengan kalimat itu kayak terbang Pak. Itu bukan lagi nempel lagi dia punya pantat di tanah. Itu kayaknya naik. Kekhusyuannya udah tingkat daripada orang yang biasanya orang awam. Ada saya lama-lama saya sengaja baru sekali dua kan ngikutin, dapat seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan setelah saya ditalqin sama Kiai Haji Ahmad Lukman, baru ya Allah, ternyata orang kalau udah syauk ya dengan kalimat la ilaha illallah, syauk dengan sallallahu Muhammad itu udah indah ya, udah gak kerasa posisi dia lagi duduk kayak naik gampang subhanallah ya. Dia bayangin aja lagi kalau bukan lagi ratusan, ribuan ya. Kalau udah di sana tuh ribuan, kelar ngajinya aja kelar jam 12:30, jam 2 baru kelar kita la ilaha berapa jam itu? Ya 1 jam setengah mah ada ya, 2:30 baru pulang kita ke Jakarta ya, maka sampai mau subuh. Kayak gitu sekarang semenjak Covid saya istirahat ya. Ditanya mulai pakai statori, Prof Bebek, dari mana nih antum Ustaz? Gak berangkat lagi. Yain, kelamaan liur jadi males gitu. Ya Allah ya. Itu begitu Pak. Kalau orang udah syauknya dengan kalimat zikir ya Allah luar biasa. Ya, ini mah kalau 1.000 yang standar Pak ya, kalau bisa 5.000 ya. Nah, beliau bilang coba kalau bisa naik 5.000 khusus di hari Jumat, dari mulai malam Jumat sampai nanti akhir Jumat pada asar 5.000 untuk khusus hari Jumat ya. Ya Allah ya, kalau 1.000 kurang lebih 15 menit berarti kalau 5.000 15 menit kali 4 ya, kali 5 ya kurang lebih sekitar 70 menit lah ya, 60 menit ya. Sekitar 60 menit ya, 1 jam lah kurang lebih ya. Kita baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad ya. Maka kalau bisa yang 1.000 jangan dia kejar-kejar Pak. Muhammad jangan ya. Nanti kagak jelas Pak. Biasa aja sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Yang baru-baru nanti kalau udah kira-kira udah enak udah syauk udah sallallahu Muhammad apa? Ya, yang enak itu Pak Muhammadnya itu ditasydid sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ijaznya itu ijaz ya bisa dikatakan
mukjizat kalimat Muhammad itu ketika dia disyidat Muhammad itu, jangan Muhammad tapi Muhammad, itu ijaznya kalimat Muhammad Rasulullah ya. Jadi biasain ya, kita amalin untuk sementara 1000 insya Allah. Sanggup Pak ya? Sanggup Bu ya? Adestukum ya, saya dibiasakan. Jawabnya qabil ya. Insya Allah tinggal pakai setahun ya. Insya Allah Allah akan beri manfaat faedahnya hitungan bulan ya. Cuman istiqomah ya, istiqomah ya, jangan sampai putus ya. Baca sallallahu Muhammad dahsyat. Sallallahu Muhammad ini manfaatnya bukan hanya jalur rezeki, Mbak Yanwar khususnya jalur rezeki beliau bilang, tapi untuk yang lain, termasuk yang pengen dapat jodoh, ya, usahanya lagi kagak lancar. Ada yang belum dapat jodoh, ada? Mana orangnya? Ada. Banyak yang selawat Jibril. Banyak yang selawat Jibril. Tulis. Nih hadirin, ya, tulis. Saya pernah Pak, Bu, saya pernah hadirin, ya. Ini tahadus binikmah, bukan lagi ria ya. Membuktikan kedahsyatannya selawat Jibril. Satu waktu saya khatib Jumat, lagi cerita. Ini mudah-mudahan jadi ikhtibas. Satu waktu saya dapat khatib Jumat di samping Polda Metro Jaya, Plaza Tur Asia Sudirman, perkantoran. Ya emang kelas munafik lah ya, karena perkantoran Plaza Sudirman, samping Polda, sampingnya Arta Geraha. Itu hadirin, ada kesalahan saya jalan. Seharusnya saya lewat Polda Metro Jaya depannya, saya ngambil kiri, samping Polda belakang. Ya Allah Pak, saya kesasar, nembus gedung Bundar Kejaksaan Agung Loket. Kan jauh banget ya, jauh banget. Jam pada saat itu setengah 12, azan Jumat jam 12 kurang 10. Ya Allah Pak, malam macet itu ya, sepanjang Loket sampai Gelora Bung Karno. Subhanallah Pak, saya gempur dengan selawat Jibril pada saat itu. Tahadus bin ni'mah wa bin ni'matillah. Saya baca selawat Jibril berkali-kali, saudara. Logikanya Pak, saya sampai lokasi terlambat. Itu GKM belum perlu, Ustaz udah sampai mana posisi? Ini waktu tinggal berapa menit lagi, udah mau masuk waktu. Saya bilang saya kesasar, tunggu sebentar, mudah-mudahan sampai. Dengan izin Allah Pak, jalan macet, saya baca selawat Jibril berkali-kali, minta kepada Allah agar dimudahkan saya punya jalan. Tuh jalanan kayak kagak ada mobil, saudara. Bong, saya putar balik, pas sampai Polda Metro Jaya, pas saya sampai perkantoran, jam ajar kurang 5 menit. Subhanallah ya. Itu Pak, kalau ukuran logika saya kagak nyampe. Dan pasti saya ketinggalan Jumat. Udah ketinggalan Jumat, capek, kagak dapat amplop, kan dangkalan sialan. Ya Bu, Ibu tahu gak dangkalan sialan Pak? Udah jatuh ketimbang ember, udah kalan sialan Bu. Ya, dangkalan sialan Bu, ya suwe kalau kata kita ya. Kan amplopnya lumayan, mohon maaf nih, bukan saya ngabuka, di 1.500.000 di situ. Paling gede, paling mewah. Cuma setahun cuma 4 kali doang kan dikasihnya. Mau 4 kali nggak ada. Kalau sebulan sekali mah enak ya. Ini setahun cuma 4 kali doang kan. Tapi dengan izin Allah, nilailah irodah kudrat Allah. Asbab selawat Jibril saya nyampe ajar kurang 5 menit. Kata BKM-nya Pak Haji Maulana, alhamdulillah Ustaz, nyampe juga. Emang kesasar di mana? Sampai ke blok-blok Pak Haji. Untung Ustaz nyampe juga. Saya bingung nyari badannya malah kagak ada. Perkantor kayak gini, bingung saya. Ada orang cingkrang mulu, saya males katanya. Orang cingkrang, wah habis api, kagak cocok sama saya Ustaz. Untung Ustaz nyampe. Ya Allah,
Nah mohon maaf saya bilang sekali pada jamaah ini asbab selawat Jibril. Tapi syaratnya yang utama istiqomah, jangan cuma sekali waktu tapi kontinu, nanti Allah akan berikan kita jalan apapun urusan kita. Ya, coba ya, apapun urusan kita kalau kita istiqomahkan, amalan kita akan bantu kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini baru satu hadis panjang banget ini. Ya, jadi begitu hadirin ya, udah sudah kurang ya. Ayo ya, mulai sekarang kita budayain dan baca selawat ya. Kita budayain baca selawat, apalagi selawat Jibril. Asbabnya pengen tahu begini Pak. Selawat Jibril itu ini asbabnya dalam kitab Majalisus Saniyah yang dikarang oleh Al Habib Alwi Abdullah bin Ali Al-Haddad. Selawat Jibril itu asbabnya ya, tolong disimak nih. Ketika Nabi Adam di surga ingin meminang Siti Hawa, Ibu Hawa. Ketika Nabi Adam inginnya ingin megang Siti Hawa, karena kata Nabi Adam, man anti, siapa kamu? Kata Ibu Hawa, saya untuk engkau. Khalaqtani li ajrika, saya diciptakan untuk engkau. Kata Nabi Adam, kemari dong. Apa kata Ibu Hawa? Engkau yang kemari, jangan saya. Kan saya perempuan. Ini kata Majelis Saniyah. Nah, akhirnya jadi ada tuh ya, yang namanya gayung nyamperin nampak. Nabi Adam disuruh kemari sama Ibu Hawa, bukannya Ibu Hawa nyamperin laki-laki. Ini masuk dalam satu adat kita, gayung nyamperin nampak, laki-laki nyamperin perempuan. Ya, karena dulunya begitu. Siti Hawa agak mau disuruh ke Nabi Adam, Nabi Adam yang kemari kata Siti Hawa. Gengsi kok masa perempuan nyamperin laki, begitu kurang lebih. Ya. Kalau sekarang udah agak aneh kan ya, perempuan nyamperin lanang wah ya, waduh nyamperin lanang agak aneh ya. Iya, ini jauh ke pulang balik nih Pak ya. Bukannya laki nyamperin waduh nyamperin laki ya. Kalau dari dulu Bapak yang namanya perempuan mah disamperin, ya, disamperin. Nah, ketika disamperin sama Nabi Adam langsung pengen megang, dibilang sama Allah, ya Adam amsik, nahan ente punya tangan. Jangan ente pegang dulu Siti Hawa sebelum engkau bayar maharnya. Nabi Adam bertanya, ya Allah, apa maharnya untuk mendapatkan Siti Hawa? Kata Allah melalui malaikat Jibril, ya Jibril katakan kepada Adam, antusalliya ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hendaknya maharnya engkau berselawat kepada Nabi Muhammad, maka jadilah sallallahu ala Muhammad. Antusalliya ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu asbabnya itu ya. Makanya terkenal dengan selawat Jibril. Nabi Adam maharnya bukan emas, bukan berlian ya. Maharnya Nabi Adam baca selawat kepada Rasulullah. Makanya orang kawin, orang nikah Pak, jangan dibikin susah maharnya. Mahar bukan rukun nikah, wajib nikah. Ya, wajib memang kudu ada, tapi jangan dipaksain. Tapi kadang-kadang kalau kagak 20 orang, ya, kagak diterima orang lakinya. Ya, iya kalau dia kaya, iya kalau dia mampu, kalau kagak jangan kesian. Ya, mahar itu kata Nabi, walau hadidan, walaupun cuma gelang apa namanya cincin besi boleh, ya. Tapi jangan dimudah-mudahin juga, mentang-mentang muda, duitnya banyak, pokoknya yang segelam aja jangan, ya, jangan. Andai kata kagak mampu, jangan dipaksa-paksain, ya. Itu mahar bukan rukun nikah, dia hanya wajib nikah, ya. Jadi maharnya Nabi Adam untuk memperoleh Siti Hawa, menikahkan Siti Hawa adalah berselawat kepada Rasulullah, dan selawat itu menjadi sallallahu ala Muhammad. Nah hadirin jamaah sekalian ya, demikian ya pembahasan
Bahasan hadis kita pada malam hari ini kebetulan bahasan kita tentang selawat. Besar harapan saya ini malam Bapak Ibu bisa mengamalkan selawat yang saya ijazahkan, ya, yaitu selawat Jibril, ya. Uji coba dah, ya. Pak Ustadz, kata ibu-ibu nih, saya belum bisa 1000, boleh nggak kira-kira 300? Ya boleh, ya. Jangan minta turun lagi, Bu. Udah kasih 300 turun 200, jangan. Usahain buat perdana 300 dulu, ya. Nanti minggu depan naik lagi 600, ya. Nanti minggu depan naik lagi 1000, ya. Ya. Kalau buat bapak-bapak, ya usahain maksimal 1000. Ustadz, bagaimana caranya kalau saya nggak ada kiblat, nggak di atas sejadah, boleh nggak? Dalam keadaan kita jalan, kita sambil kerja, kita berbendaran, boleh, ya, boleh, nggak jadi masalah. Yang penting jangan di tempat yang kotor. Ini sambil mendengar Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, ya, iya, bukan berpahala malah berdosa, betul nggak? Ya, sambil bawa motor Sallallahu Muhammad. Sekarang Pak udah banyak tasbih yang canggih, ya. Kita kagak pakai tasbih kayu karena kepanjangan, tuh kita bingung pakai tasbih Jepang, taruh di telunjuk, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, enak nggak? Ya, harganya murah, 8.000, saya punya 2, ya. Ada yang mahal dikit 20.000, ada yang lebih mahal lagi 120.000, ya. Yang rada awetan tuh, ya. Taruh di telunjuk dah, sambil bawa motor Sallallahu Muhammad, menkonsen, jangan Muhammad kelihatan nangkep, Muhammad nangkep, ya, jangan juga, ya. Itu mudaratnya lebih gede, ya. Itu namanya manfaatnya maka agak begitu besar, ya, tapi mudaratnya besar, ya. Ya, sambil jalan jangan lihat tidak. Allah Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Muhammad. Entar kita udah berhenti. Oh, dapat 70. Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Oh, dapat 100 begitu, ya. Enggak apa-apa sambil bawa motor, ya. Atau sambil olahraga, enak banget kok, ya. Sambil gerak badan, ya, jalan-jalan ringan, ya. Di CBC apa di Citra Lapan, ya. Udah, mata jangan kemana-mana. Kalau Muhammad sih, ketika awal kan, sih, bapaknya dia keluar ya. Jangan, ya. Lagi selawatan ngeliatin begituan. Kata malaikat, gue bingung nih nyatetnya nih bocah. Ya, selawatan juga, belik juga. Nah, payah lo, kata gitu malaikatnya. Jangan, ya. Udah salat aja yang benar, jangan pakai lirik sana lirik sini. Ntar lihat yang berdibling aja, Masya Allah, Sallallahu Muhammad, Masya Allah. Agak melek-melek, ya. Menelik mulu matanya, kan. Agak merang-merang, melek mulutnya. Ya, jangan. Ya, jadi pengalaman begitu, ya, makanya, ya. Kita mah sekali aja nggak apa-apa, ya, jangan 2-3 kali. Fokus, ya, mudah-mudahan, ya. Berkah kita baca selawat insyaallah. Ya Pak, ya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya, ya. Nanyanya di mari apa sambil kongkok? Sambil kongkok, ya. Mohon maaf, ya, atas segala kekurangan, ya, dan suara yang belum pulih banget. Insya Allah sedikit banyak yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Doa. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bil Fatihah iftah lana ya Allah bi khair wa khtim lana ya Allah bi khair wa ja'alna wal hadirina wal jamaah musallal amin min ahsani ahlil khair fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, Allah